Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak meliputi kemunduran Kerajaan Majapahit, masuknya Islam ke Nusantara, dan keinginan Raden Fata untuk mendirikan negara Islam. Raden Fata yang juga Raja pertama Demak adalah putra Raja Majapahit dari seorang selir keturunan Tionghoa beragama Islam. Ia kemudian mendirikan Kerajaan Demak dengan dukungan para wali dan bupati di sekitar wilayah tersebut. Nama Kerajaan Demak memiliki beberapa versi asal-usul. Satu versi menyebutkan bahwa Demak berasal dari kata bahasa Arab yaitu Dima, yang berarti rawa, karena daerah Demak dulunya adalah tanah rawa atau lumpur. Versi lain menyatakan bahwa nama tersebut berasal dari bahasa Jawa yaitu Delemak, yang juga berarti rawa. Ada pula yang mengatakan bahwa Raden Fata, pendiri Kerajaan Demak, menamai daerah yang ia kunjungi dengan nama Demak atas perintah Sunan Ampel. Raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Fata. Ia lahir di Palembang tahun 1455. Ia merupakan pendiri Kerajaan Demak sekaligus Raja pertama Kerajaan Demak. Ia dinobatkan sebagai seorang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Fata dibantu oleh ulama Wangi Songo hingga Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam ternama. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Raden Fata semakin meluas. Daerah yang masuk dalam wilayah kekuasaannya antara lain ialah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimanta, hingga daerah di Kalimantan. Selain itu, Raden Fata juga mendirikan Masjid Agung Demak untuk tempat perkumpulan para ulama Nusantara. Pada tahun 1518, Raden Fata meninggal dikarenakan faktor umur. Lalu, masa kepemimpinan Kerajaan Demak digantikan oleh Adipati Unus. Ia dikenal juga dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia wafat dalam usia muda ketika melawan Portugis di Malaka. Kemudian ia digantikan oleh saudaranya, Trenggono. Masa kejayaan Kerajaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ia adalah putra ketiga Raden Fata. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak semakin luas. Perluasan kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyerangan ke Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa pada tahun 1522. Tujuan dilakukannya penyerangan tersebut yaitu untuk memutus hubungan antara Portugis dengan Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1527, Kerajaan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, penyebaran Islam juga semakin luas. Kerajaan Demak juga telah mengenal sistem uang. Sultan Trenggono meninggal saat terlibat dalam pertempuran pada tahun 1546. Ia digantikan oleh Sultan Sunan Prawoto, namun tidak lama menjabat sebagai sultan di kerajaan ini. Ia meninggal di tangan Arya Panasang yang merupakan putra dari Pangeran Sekar. Arya Panasang menjabat dari tahun 1549, namun ia tidak lama memerintah Kerajaan Demak karena ia meninggal oleh serangan Joko Tingkir. Joko Tingkir merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Ia memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, pusat Kerajaan Demak dipindahkan ke daerah Pajang. Alasannya yaitu untuk menghindari musuh-musuhnya di wilayah Demak dan untuk mendapatkan dukungan dari para pendukungnya di daerah Tingkir dan Pajang. Setelah memindahkan pusat Kerajaan Demak, maka sebenarnya Kerajaan Demak telah berakhir dan berganti menjadi Kerajaan Pajang. Setelah Joko Tingkir meninggal, Kerajaan Demak dipimpin oleh Pangeran Benowo. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Arya Pangiri, anak dari Sultan Prawoto. Pemberontakan ini dapat diatasi dengan bantuan Sutawijaya. Masa pemerintahan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama karena ia tidak sanggup menghadapi pemberontakan-pemberontakan dari daerah-daerah kekuasaannya. Selanjutnya, kehidupan kerajaan. Yang pertama dalam bidang politik.
sistem pemerintahan, peranan Wali Songo di proklamasi perkawinan, keberadaan di pesisir, revolusi kepemimpinan, dan perang saudara serta keruntuhan. Yang kedua, dalam bidang budaya, kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, Kerajaan Demak memiliki pertanian yang luas sebagai penghasil beras. Kerajaan Demak juga memiliki peran penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Dengan pelabuhan yang dimilikinya, Kerajaan Demak mengekspor beras, madu, dan lilin. Pelabuhan milik Kerajaan Demak sering menjadi tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Selat Malaka dan sebaliknya. Yang keempat, bidang sosial. Terjadi hubungan erat antara para wali dengan raja dan kaum bangsawan maupun rakyat. Pembinaan masyarakat diadakan di masjid atau pondok pesantren. Selanjutnya, masa kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran. Tidak hanya itu saja, kerajaan ini juga dengan penuh usaha berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Pasundan atau Jawa Barat, sekaligus wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur. Beberapa wilayah di Jawa Timur yang berhasil direbut adalah Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Pasuruan, Madura, Blambangan, hingga Tuban. Sayangnya, saat terlibat dalam sebuah pertempuran di tahun 1546 silam, Sultan Trenggana kehilangan nyawanya. Nah, sekarang masuk ke masa keruntuhan Kerajaan Demak. Pada tahun 1554, Kerajaan Demak sedang berada dalam masa transisi menuju keruntuhan. Terdapat konflik internal di antaranya kematian Sultan Trenggana, perebutan kekuasaan, pembalasan dendam, dan pendirian Kerajaan Pajang. Selain konflik internal, terdapat juga konflik eksternal, yaitu tekanan dari kerajaan-kerajaan lain dan kekuatan kolonial Eropa yang mulai memasuki kawasan Nusantara. Dengan demikian, Kerajaan Demak kehilangan pengaruhnya di Jawa dan akhirnya runtuh. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Dibangun oleh Raden Gata pada abad ke-15 Masehi, terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Yang kedua ada Saka Tatal dan Saka Majapahit. 4 tiang utama yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Seluruh tiang ini dibuat langsung oleh Wali Songo. Yang ketiga ada Pintu Bledek, peninggalan Kerajaan Demak yang berada di Masjid Agung Demak. Yang keempat, situs Kolamudu. Situs Kolamudu merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Sesuai namanya, situs Kolamudu dahulu digunakan sebagai tempat berwudu Wali Songo dan para santri. Yang kelima, Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang berwujud singgasana. Kursi kuno ini merupakan singgasana Raja-Raja Demak ketika mereka memerintahkan Kerajaan Demak. Yang terakhir, makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali Songo yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak.